Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Omen Om. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ada berita lagi dari Nasruddin soal HP yang katanya ada fotonya di peristiwa kejadian Vina dan Eki di Jembatan Talun pada 27 Agustus 2016 silam. Dan ini sangat mengecewakan sekali, terutama kuasa hukum Sakatata yaitu Bu Titin dengan sesaknya mengatakan bahwa isi HP Nasruddin yang pertama sudah jong, yang kedua jong lagi. Dan ini naluri netizen 90% kemungkinan ini bisa benar. Menurut netizen, saya baca di komentar-komentar bahwa Nasruddin ini adalah suruhan salah satu oknum. Apakah benar atau tidak ya saya tidak tahu. Lebih baik kita simak aja videonya Bu Titin yang menyesali atau seakan-akan diprank oleh Nasruddin dengan HP kedua kalinya. Seperti apa videonya, yuk kita simak. Let's go. Selamat pagi Bu Titin, saya ingin tahu perkembangan dari hasil ekstraksi handphone yang kedua gimana Bu Titin? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berada di Jakarta hari ini karena handphone kedua yang ditemukan, yang saya jemput waktu itu di Cianjur, ini ketika dibuka di Cirebon tidak bisa, handphonenya sendiri sudah rusak parah waktu itu. Kemudian akhirnya dibawa ke Jakarta. Sampai tadi malam saya menunggu hasilnya, saya ke Jakarta menunggu hasilnya, dan tadi malam sekitar pukul 12 malam ahlinya menyerahkan handphone ini kepada saya pada pukul 12 malam. Dan ini handphone yang awalnya rusak parah, awalnya tidak bisa digunakan, ini sudah sempurna, sudah betul, tetapi ketika diekstraksi seluruh memori yang ada di dalamnya, mohon maaf dengan segala penyesalan yang luar biasa, tidak ada peristiwa yang tergambar yang seperti disampaikan oleh Nasruddin. Jadi foto terakhir pada tahun 2016 itu tanggal 27 Agustus 2016 ada foto terakhir pada pukul 15.23. 27 Agustus 2016 ada foto seseorang, saya melihatnya itu keluarganya kemungkinan, itu 27 Agustus 2016 pukul 15.23. Setelah itu tidak ada foto lain, tetapi melompat ke 2018. Jadi handphone ini yang awalnya rusak parah ini sekarang sudah betul, sudah bisa digunakan, tetapi memorinya tidak menggambarkan seperti yang disampaikan Pak Nasruddin. Dia melihat peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 itu suatu kecelakaan pada sekitar pukul 20.30. Kemudian dia sempat memotret sekelilingnya, ini tidak tergambar di sini, tidak ada di kamera ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya meyakini betul apa yang disampaikan Pak Nasruddin itu betul. Seperti keterangan-keterangan kesaksian lainnya Pak Purnomo, Pak Ismail, kemudian Pak Adi. Betul Pak Nasruddin berada di tempat itu. Hanya mungkin kalau yang lainnya tidak menyatakan sempat memfoto, kalau Pak Nasruddin menyatakan sempat memfoto. Itulah sebabnya estimasi kita mengenai Pak Nasruddin pasti memiliki foto-foto itu akhirnya terbawa gitu. Jadi sebetulnya saya meyakini apa yang disampaikan Pak Nasruddin betul. Mungkin iya betul dia sudah memfoto mungkin gitu, tetapi di dua handphone yang dikatakan ini tidak ada foto-foto pada 27 Agustus 2016 pada saat terjadinya peristiwa setelah kecelakaan itu, kemudian Pak Nasruddin memotret. Jadi saya yakin sebenarnya keterangannya betul. Hanya yaitu saya mungkin dan masyarakat Indonesia lainnya juga, Pak Dedi yang waktu itu berkomunikasi dengan Pak Nasruddin, mungkin setelah
Pak Nasruddin menyatakan sempat memotret, itulah yang membuat estimasi kita sangat tinggi untuk memperoleh foto-foto itu pada saat peristiwa, setelah peristiwa. Bu, kata yang melakukan ekstraksi handphone ini gimana Bu konkretnya? Ya, yang disampaikan seperti itu. Foto terakhir di tahun 2016 itu pukul 15.25 dan itu hanya foto pribadi. Kesananya itu banyak foto-foto lain tapi melompat ke 2018 tadi yang disampaikan pertama itu. Jadi ini yang membuka ini benar-benar ahlinya, benar-benar memiliki teknologi yang tinggi. Karena apa? Saya yang menjemputnya ke Jakarta, membawa dan menjemputnya ke Jakarta. Ini tadi malam ini handphonenya saya akan mengembalikannya ke Pak Nasruddin. Ini malah sekarang handphonenya bisa dipergunakan yang tadinya rusak parah. Jadi walaupun sebetulnya tanpa dokumen foto ini, sebetulnya saya sudah meyakini peristiwa itu kecelakaan. Masyarakat Indonesia juga meyakini itu kecelakaan. Hanya saja memang estimasi kita yang cerita Pak Nasruddin yang sempat memotret itulah yang pada akhirnya kita berharap banyak dari handphone ini. Bu, apakah Pak Nasruddin selanjutnya akan dijadikan saksi buat proses pengadilan PK di Pengadilan Negeri Cirebon selanjutnya? Untuk hal itu saya harus berkoordinasi dengan Peradi, terutama dengan Ketua DPN Peradi Profesor Dr. Bapak Oto Hasibuan dan tim yang lainnya. Saya tidak bisa menjawab apakah bisa dijadikan saksi atau tidak, tergantung kepada keputusan tim. Jadi harapan saya kepada masyarakat Indonesia, walaupun Pak Nasruddin menyatakan pernah memotret pada saat dia berada di lokasi itu, tetapi pada akhirnya memang ini tidak ditemukan di dua handphone, padahal kita sudah mengekstraksi kepada ahlinya yang betul-betul ahlinya, tetapi memang tidak tergambar. Tetapi kita tetap meyakini apa yang disampaikan Pak Nasruddin itu betul. Kemudian peristiwa itu memang kecelakaan karena sudah dikatakan dalam sidang PK oleh saksi-saksi lain, termasuk oleh Widi dan Mega. Terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang mendukung dan percaya terhadap keyakinan saya sejak 2016. Percaya terhadap keterangan para saksi yang pernah dihadirkan di persidangan PK. Terima kasih kepada dukung masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat, seluruh media. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolri yang telah menurunkan tim susnya yang betul-betul menelusuri kembali peristiwa itu apa sih yang terjadi di 2016. Saya rasa itu yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf, estimasi kita mengenai keberadaan dua handphone ini, walaupun saya sudah berusaha mengejar sampai ke Cianjur, tetapi memang kita tidak mendapatkan apa-apa dari dua handphone yang dimiliki oleh Pak Nasruddin. Selanjutnya saya akan kembalikan ini kepada Pak Nasruddin. Nah, ini sekarang ini bisa dipakai. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.